Halo guys, saya dapetin dari toko Apple 3 di Tokopedia, linknya di bawah. Kalau mau lihat-lihat, kalau dari desain kotaknya kelihatan super biasa ya, enggak kayak HP spesial gitu, enggak kelihatan mewah kayak HP Oppo, atau enggak kelihatan irit kayak HP Samsung. Ini super biasa, cuma ada logo Motorola, ada M, ada bulatan, terus ada brandingnya Razer 40 Ultra, padahal harganya sama-sama mahal ya. Motorola ini kalau harga resmi di Amerika dia $999 atau 15 jutong, di sana namanya Motorola Razer Plus, jadi ya itu cuma beda branding aja, barangnya sama, beda lokasi, beda nama. Kalau unit yang kita bahas ini sendiri kayaknya dari Eropa ya, bukan China. Harga di Eropa juga susah ya, soalnya mahal banget, 1.200 euro alias 19,5 juta. Buset, daerah 4 juta sama yang Amrik gadget di sana gitu banget ya. Padahal dulu waktu saya main ke Paris, ke Milan, ada dua teman mau Justice branded, katanya Eropa murah banget, tapi yang nggak ada yang nitip gadget karena lebih mahal ya. Gitulah, beda negara beda rising. Indonesia setengah-setengah. Sekarang coba kita buka aja apa isinya di sini langsung. Wah, ini udah berasa kayak isi novel nih, ada tulisan semua. Kita taruh di samping dulu, semua bahannya dari kertas ya, kayak plastik. Pembungkusnya ini sekarang dari kertas, bukan plastik lagi, ini juga dari kertas. Di bagian kiri kotaknya dia ditulis di plastik free packaging, jadi tidak ada plastik. Itu salah satu usaha mereka buat ramah lingkungan. Sekarang kita buka saja HP-nya, ini ada tulisan jangan melepaskan screen protector atau pakai screen third party, itu bakal merusak garansi. Berarti kalau kita nggak ganti dia bisa itu dong, gantiin gratis dong. Itu sesuatu yang baru di Indonesia sip. Ini HP-nya kita langsung tes, lihat kerisnya aja, ini termasuk dangkal sih, kelihatan jelas ini ada apa cekungan, tapi nggak sejelas Samsung ya. Coba kita banding, iya kalau Samsung kelihatan lebih dalam dikit lah, cuma sama-sama berasa. Kalau kita samping-sampingin 3 HP sekaligus, Samsung paling dalam, Motorola paling aman, si Oppo lebar tapi enggak dalam. Terus tes engsel, ini tas yang harus dilakukan buat setiap foldable. Engselnya enggak terlalu wow, engselnya kuat sih. Kalau misalnya kita bukanya dari sisi yang sempit gini, cuma kalau udah kebuka ya langsung agak melambai ya, jadi enggak terlalu kaku. Terus kalau misalnya kita sampai batas segini dia bakal kebuka otomatis. Jadi ratingnya ya ini engsel standar sih, Samsung memang tiada tanding. Kalau soal engsel sini bedanya Motorola ini, kalau kita mau tarik dari posisi ketutup dia agak keras, pas udah kebuka baru dia lebih enteng, terus pas sudah kebuka banget super enteng. Kalau Oppo dia langsung kebuka enggak ada tahanan gitu, kalau tadi dia nahan. Kalau sampai sini mirip aja nih Samsung lah, engselnya gila super bagus banget. Kalau dari desainnya ini Anda kelihatan enggak sih kalau engselnya itu kayak agak bengkok, maksudnya untuk sedikit gitu, mungkin 1 derajat 2 derajat. Saya ada nonton review orang lain kayak Marques kayak itu gadget, mereka udah bilang kalau engselnya agak sedikit nunduk. Kalau Samsung kan lurus, Oppo juga lurus, cuma ini sedikit nuntuk sih. Kalau kita mau apa ditegakin gitu udah nggak bisa, ini udah mentok, jadi memang sifatnya seperti ini ya. Agak sayang sih kalau dari sisi-sisinya dia melengkung, bikin saya ingat sama iPhone. Ini bahannya metal semua, sudah ada garis antena. Terus kalau kita lihat bagian belakangnya ini seperti flip biasa ya, kaca. Terus ininya ada bodi yang punya tekstur matte, ada logo Motorola, ada branding Razer, ada 2 kamera. Ini kamera 13 megapiksel 12 megapiksel, yang main ini kamera ultra wide 13 megapiksel. Kalau dilihat dari luar gini sih biasa aja ya, sampai kita hidupin di sini inovasi Motorola Razer benar-benar kelihatan, dan semoga saya harap Samsung sama Oppo bisa ngikutin kita. Coba lihat, ingat logo Motorola. Kalau kita balik ke sini, apakah sudah berasa ini logo Motorolanya besar ya saudara-saudara? Ada power Android, berarti layarnya sampai ke bawah sini dan membentang sampai wow. Bego gitu, jadi kita harus buka dulu. Mungkin agak mikir, tapi tetap kalau misalnya layarnya segede ini, pilihan jadi lebih banyak aja dan fiturnya jauh lebih banyak nih. Nggak pakai wijen bro, ini langsung full. Memang lebih kecil aja, wajar aja karena kan kontennya memang layarnya emang kecil, tapi semua fiturnya full power, sampai ke home sampai ke library ada semua. Kalau kita mau full lagi kita tinggal tekan ini aja, nanti bakal lebih panjang. Tapi ya bagian tombol ini ketutupan kamera ya, dia nggak hitung ada kameranya. Kalau kita main lanjut di layar yang gede, kita tinggal buka langsung dia lanjut, kurang keren. Apalagi ini langsung balik lagi, kalau kita mau continue kita bisa tekan continue dan dia balik ke sana. Wow, parah. Lirik bisa, ini serasa Walkman canggih gitu ya, kayak apa iPod atau apa. Lirik di sini ya, lirik ini nih, lu mau lirik kita kasih lirik. Bentar, bukan nih tombolnya ini ya, lirik di mana, lirik di mana. Oke, ini udah langsung nih. Haha, ini layarnya juga bagus, ini layarnya VOLED 3,6 inci 144 Hz iya 144 H. Mikir dulu kayak nggak masuk akal gitu, biasanya kan 90 atau 120, ini 144 sekarang. Kalau misalnya kita bisa pakai kamera kayak gini yang lebih tajam ya, jadi ya udah kita tinggal tekan tombol volume buat jepret sekelar, dan previewnya juga gede banget ya, dan dia juga kasih hasilnya kayak gimana, enggak kayak Samsung atau Oppo. Parah sih pas kita merekam video. Kalau kita pakai layar depannya cuma bisa 1080p, kalau sini bisa 4K, bisa 4K. Kalau Samsung beneran enggak bisa, jadi Oppo lebih mending dari Samsung, tapi motor lebih penting dari Oppo. Oh iya, kameranya kayak bolong ya, kayak gini ya. Iya sih, ini screen protectornya aja bolong kayak gini. Mungkin kalau orang lihat ini rangka apa enggak, ini casing kayak gini memang harus bolong, karena kalau enggak layarnya enggak bisa interaksi. Kita coba 4K. Oh 4K dong, ini tulisannya 4K. Terus kita tinggal rekam aja, tetap sudah agak ngelek sih. Alasan Oppo enggak masukin sistem ini alibi mereka karena sistemnya berat ya. Di depan sini ada dan di dalam sini juga ada, itu sistemnya berarti saya akuin. Cuma kalau ada pilihan gini kan enak, kita bisa matiin. Kalau misalnya enggak mau nih mati nih, tinggal kayak gini doang karena enak, cuma ya gitu. Iya kayak sini tembus pandang, ini kayak keren banget.
Oke lah, berikut beberapa sampel foto dari Motorola Razr 40 Ultra. Buat saya sih ya ini baguslah, cuma dari dulu HP foldable nggak pernah super bagus, bisanya ingin sekelas Fin X atau Samsung S, dan iPhone ya tetap bagus tapi bukan yang terbaik. Lanjut kita main game. Di sini ada game yang diniatin Motorola sih, jadi ada Astro Odyssey dan ada yang namanya Marble Mayhem. Oh ya, buat layar dalamnya ini ukurannya 6,9 inci, dia 160 Hz 65 Hz. Ini nanti terlalu cinta sama HP yang gak resmi, agak susah juga. Bagus banget ini, ada Marble Mayhem, jadi dia nyesuaiin sama bentuk gitunya ya, bentuk layarnya jadi kita. Nah ini baru performanya, ini udah Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM 8GB, memori internal 256GB. Itu sudah pasti lancar main Mobile Legends. Yang pengen kita lihat apakah dia bisa main di layar yang kecil. Ya tentu aja bisa ya, kita tinggal tutup aja terus kita tinggal continue, dan ada walaupun gepeng ya jadi kita bisa play. Nah playnya sangat tidak enak, bisa kita coba zoom in aja, ini rasio yang sangat tidak biasa sih. Jadi entar kalau misalnya kita tutup terus kita buka ya masih tetap gepeng kayak gini. Sayangnya di Mobile Legends kita nggak bisa atur rasio deh, dia bukan salah HP-nya sih, ini fullnya kayak gini sih. Dan Mobile Legends nganggep ini layar mungkin 1:1 gitu ya, jadi ya udah luas kayak gini aja kalau kita mau. Nah kayak gini ini full, cuma kita nggak bisa pakai skill, sama aja bohong. Kalau kita mau main berarti harus kayak gini, agak susah sih. Dari ekspresi saya dari tadi ini benar-benar sesuatu yang baru buat HP Flip, padahal cuma gedein layar tapi potensinya kebuka semua ya. Semoga Samsung V5 bakal masukin layar yang gede juga dengan sistem Samsung yang keren. Samsung kan paling matang soal bit quality, soal sistem, soal apapun Samsung paling serius. Dan kalau misalnya mereka box ini saya nggak sabar buat cobain cara mereka kayak gimana. Tungguin aja, ada tangan air juga. Kalau ini cuma tahan netes-netes doang, tapi ini tahan debu, jadi kalau misalnya kita bawa ke tempat bertemu ini aman. Kalau Samsung sama sekali nggak tahu, luar biasa.